Hati-hati untuk rekan-rekan yang ada di grup ini. Kami hanya menyarankan saja, apalagi untuk pemula. Membeli DOC, cek box tanggal tetasnya. Jangan seperti ada di gambar ini. DOC datang di tanggal 2 Desember 2021. Di dusnya tertulis tetasan tanggal 17 Agustus 2021. Ini ayam sortiran atau reject. Pakai dus lama, umur DOC tidak akan lama. Waspada bagi kawan-kawan dengan tengkulak-tengkulak nakal. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Raja Monang. Jadi sebelumnya saya mohon maaf untuk kawan-kawan semua, sahabat-sahabat saya, subscriber saya, kawan-kawan yang selalu pantengin channel YouTube Raja Monang. Saya sebelumnya minta maaf karena beberapa waktu belakangan kesibukan saya sangat luar biasa. Jadi efeknya saya jarang upload video baru. Nah, jadi kemarin-kemarin ini kita sibuk ngurusin gudang potong kita, gudang potong Tanjung Awu, gudang potong Lubuk Minturun, gudang potong Lubuk Buaya, belum lagi urusan di kantor, urusan DOC, ngecek-ngecek pekerjaan anak-anak, dan lain-lain sebagainya. Juga kita sibuk beberapa waktu lalu di kebun. Kita lagi nanam pinang untuk investasi jangka panjang. Nah, sekarang agak lapang, waktunya agak longgar, saya coba upload video baru. Kebetulan kemarin beberapa waktu yang lalu saya nemuin salah satu postingan sahabat kita, kawan peternak kita yang lumayan menarik perhatian saya. Jadi kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya coba bahas postingan tersebut. Siapa tahu jawaban saya bisa memberikan jawaban. Oke kawan-kawan, stay tune di channel YouTube Raja Monang. Jangan lupa komen, like, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang, dapat terus memberikan edukasi ke kawan-kawan peternak. Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang sahabat kita, kawan kita, peternak ayam kampung yang membuat sebuah postingan di sebuah grup ayam kampung asli. Jadi postingannya seperti ini. Hati-hati untuk rekan-rekan yang ada di grup ini. Kami hanya menyarankan saja, apalagi untuk pemula. Membeli DOC, cek box tanggal tetasnya. Jangan seperti ada di gambar ini. DOC datang di tanggal 2 Desember 2021. Di dusnya tertulis tetasan tanggal 17 Agustus 2021. Ini ayam sortiran atau reject. Pakai dus lama, umur DOC tidak akan lama. Waspada bagi kawan-kawan dengan tengkulak-tengkulak nakal. Nah, jadi kawan-kawan, saya coba jelaskan ke kawan-kawan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi tengkulak-tengkulak atau penjual-penjual tidak selalu kena salahin oleh peternak. Tapi sebelumnya, dalam tanda kutip, si sahabat kita ini, si kawan kita ini tidak mengambil DOC dari kita. Dia ngambil DOC, saya nggak tahu kemana. Tapi karena postingannya yang cukup menarik, membuat saya tergerak untuk membuat sebuah video. Jadi karena postingan beliau lah video ini kita bikin. Semoga jawaban saya bisa membantu mencerahkan kawan-kawan semua. Oke, sebelumnya konsepnya harus kita dudukkan dulu. Mindset berpikirnya harus kita dudukkan dulu biar tidak salah. Nah, hal ini sudah sering di banyak video saya, hal ini sudah sering saya sebutkan. Konsepnya harus didudukkan dulu, baru kawan-kawan ngambil keputusan. Jangan cepat-cepat ngambil keputusan tanpa adanya data, tanpa adanya pertimbangan dan ilmu di belakang itu. Oke, jadi begini. Di dalam dunia penetasan atau di dalam dunia DOC, itu mungkin bisa saya bilang dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama, DOC yang ditetaskan oleh PT. Yang kedua, DOC yang ditetaskan oleh kawan-kawan penetas rumahan. DOC yang ditetaskan oleh PT ini mereknya mungkin bisa jadi bermerek Pokpan, atau mereknya Java, atau mereknya Wonokoyo, atau Super Chick, atau Malindo, atau Ulu untuk ayam kampung, atau Sumber Unggas, atau
Putra Perkasa Genetika, atau dan lain-lain sebagainya. Jadi ada banyak perusahaan swasta berbentuk PT yang besar-besar yang memproduksi DOC anak ayam. Perusahaan swasta ini mungkin karena dia sudah besar, ekonominya sudah stabil, distribusinya sudah lancar, asetnya sudah banyak, sumber dayanya sudah banyak, dia mampu mencetak DOC sendiri berikut dengan boxnya. Boxnya dia cetak, dia beri nama dengan mereknya sendiri. Misal DOC Java dikasih merek Java. Misal DOC PT Seron Pokpan Indonesia dikasih merek Seron Pokpan Indonesia. Atau Wonokoyo dikasih merek Wonokoyo. Atau Malindo dikasih merek Malindo Feed. Atau misalnya Sui dikasih merek Sumber Unggas Indonesia. Atau PPG nyetak DOC dan boxnya dikasih merek Putra Perkasa Genetika dan lain-lain sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan besar ini DOC-nya yang mereka jual itu menggunakan box mereka sendiri dengan merek mereka sendiri. Nah, permasalahannya tentu saja finansialnya tidak sekuat perusahaan swasta yang besar-besar tadi yang berbentuk PT. Atau sumber dayanya tidak cukup kuat, atau keuangannya belum stabil, atau misalnya dengan pertimbangan ini itu ketika dia mencetak DOC sendiri lalu mencetak box sendiri dan disablon sendiri, kos produksinya jadi tinggi. Si kawan ini, si penetas skala rumahan ini akhirnya ketika dia akan mendistribusikan DOC hasil tetasan dia yang 100 ekor tadi atau 500 ekor tadi, terpaksalah dia menggunakan box DOC bekas dari perusahaan-perusahaan PT tadi. Misal si Badu menetaskan DOC anak ayam 50 ekor. Lalu ketika dia jual, dia nggak mungkin dong nyetak box sendiri dengan merek sendiri. Merek aja dia belum punya misalnya, atau keuangannya belum stabil untuk nyetak box. Nah, misalnya si Badu ini ingin menjual ayamnya. Nah, ayam yang dia jual kepada Tuan A misalnya, itu dia menggunakan box DOC ayam bekas yang dia beli dari kandang-kandang nyetak box sendiri. Nah, makanya di kasus kawan kita tadi, sahabat kita tadi, di statusnya dia menyebutkan bahwa DOC-nya datang di tanggal 2 Desember. Tapi di DUS-nya tertulis tetasan tanggal 17 Agustus. Jadi artinya ada gap 4 bulan yang hilang di sini. Nah, artinya si Tuan Badu tadi itu memakai box tetasan dari PT Superchick. Kalau saya lihat boxnya ini tetasan box Superchick. Nah, memakai box Superchick di tanggal yang tetasannya tanggal 17. Lalu ketika si Tuan Badu ini menjual DOC-nya di tanggal 2 Desember, dia pakailah box bekas tadi. Nah, kira-kira seperti itulah penjelasannya. Di dunia penetasan skala home industry atau skala kecil-kecilan, hal ini sudah biasa. Nah, makanya cara berpikirnya harus didudukkan dulu. Ini penetas skala home industry skala kecil. Dia nggak punya duit nih buat nyetak DOC sendiri. Dia pakailah box bekas dari perusahaan-perusahaan besar. Nah, si perusahaan besar punya modal nih. Dia punya modal untuk mencetak DOC berikut dengan boxnya. Makanya dia pakai box baru. Kira-kira penjelasan sederhananya seperti itu. Nah, yang harus kawan-kawan peternak pemula juga ketahui, transaksi jual beli box bekas ini juga sangat lumrah di dunia perayaman. Kawan-kawan bisa cek Shopee misalnya, atau toko-toko online lainnya, atau gampangnya kawan bisa googling saja beli box DOC bekas. Nah, itu nanti banyak di Google juga banyak, di Shopee juga banyak, atau di marketplace atau di grup-grup peternak juga banyak yang menawarkan box-box bekas tersebut. Jadi untuk postingan ini yang ingin saya luruskan adalah bahwa DOC yang diberikan itu bukan DOC reject atau DOC sortiran. Nggak mungkin kan menetasnya di tanggal 17 Agustus lalu disortir-sortir, diserahkan ke peternaknya tanggal 2 Desember. Udah keburu besar ayamnya. Si DOC-nya mungkin saja DOC baru, tapi menggunakan dus bekas dari DOC ayam broiler atau DOC ayam petelur.
Oke, kawan-kawan, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga penjelasannya bisa membantu memberikan pencerahan untuk kawan-kawan semua, terutama kawan-kawan pemula. Oke, kawan-kawan, stay tune di Raja Monang. Salam sukses, Monang Padmina Sution, Padang, Sumatera Barat.